Teman-teman sekalian, pernah nggak kita mengalami suatu kondisi di mana kita ini merasa berat ketika mau tilawah? Bukan cuma tilawah, tapi semua amal kebaikan kita merasa berat untuk mengamalkannya, melakukannya. Mau tilawah kita berat, qiyamul lail, sholat malam kita juga berat. Padahal kita sudah niat, kita tidur awal, kita udah siapin semuanya, pasang alarm dan sebagainya, tapi ternyata nggak kebangun juga. Kadang kita juga malas sholat berjamaah ke masjid misalnya, malas berinfak sedekah dan sebagainya. Pernah nggak kita mengalami kondisi itu? Kalau itu pernah dialami, teman-teman sekalian, maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita bermuhasabah. Kita melakukan refleksi, kita merenung. Jangan-jangan selama ini kita sudah banyak melakukan dosa, sehingga dosa-dosa itu menghalangi kita untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Biasanya kebaikan itu memang terhalang karena dosa-dosa yang ada. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, semalam aku dalam keadaan sehat. Aku ingin melakukan sholat malam dan aku telah menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan untuk itu. Aku siapkan air untuk bersuci, aku juga siapkan segala sesuatunya, tapi ternyata aku tidak terbangun juga." Maka Imam Hasan Basri mengatakan, "Mungkin dosa-dosamu telah mengikatmu sehingga kamu merasa berat untuk terbangun." Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar juga, beliau pernah mengatakan, "Selama 5 bulan aku merugi tidak melakukan sholat tahajud karena ada dosa yang aku lakukan." Lalu ia ditanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan, wahai Imam?" Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Aku melihat seseorang menangis, lalu aku berkata dalam diriku, orang ini riya." Subhanallah ya. Jadi ada buruk sangka. Ini Sufyan Ats-Tsauri gara-gara ngucapin itu berburuk sangka cuma sebentar, dan sekali-kalinya ternyata ia tidak bisa sholat tahajud selama 5 bulan. Fudail bin Iyad mengatakan, "Bila kamu tidak mampu melakukan sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari, maka kamu adalah orang-orang yang rugi." Ini kata beliau ya, Fudail bin Iyad. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita, mari kita memperbaiki diri, kita tinggalkan dosa-dosa atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dan kita mohon ampun kepada Allah. Kita berharap semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyendiri, berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita bangun, kita sampaikan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bisa jadi ketika seseorang itu tidak mampu melakukan amal-amal kebaikan, tidak mampu tilawah, tidak mampu sholat berjamaah ke masjid, tidak mampu infak sedekah, tidak mampu untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain, maka bisa jadi itu disebabkan karena ada dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita semua.